Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Badriah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Lemah Abang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PPL 3 dengan materi keteladanan sifat-sifat Rasul kelas 4 dengan model pembelajaran diferensiasi based learning. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Siap, gerak. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh masuk sambil ibu periksa kelengkapan seragamnya. Oke, bagus, sudah lengkap, sudah lengkap, sudah lengkap, sudah lengkap. Ayo, Fahim. Sudah lengkap, sudah lengkap. Belum lengkap? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, coba di sini ada yang udah sarapan belum tadi sebelum berangkatnya? Oh, udah sarapan semua. Tadi di rumahnya sarapannya pakai apa? Oh, nasi kuning, nasi goreng, apa lagi? Telur, bakso, pagi-pagi ada bakso, apa lagi? Oh, ada yang pakai ayam juga. Berarti kalau sudah sarapan, ya perutnya udah kenyang, kita harus pasti semangat, coba tepuk semangat. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami
kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baik. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang mana melalui pembelajaran DBL itu diferensiasi based learning-nya, peserta didik dapat membuat karya poster materi tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah dengan kreatif, inovatif, dan dinamis, sekaligus memadukan pembelajaran DBL dengan model pembelajaran TPACK ya, yang mana nanti memakai teknologikal. Nanti kamu membuat posternya menggunakan aplikasi yang ada di gadget kamu ya. Sudah pada bawa gadget semua? Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Nah, di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti kamu akan dinilai dari sikap kamu dalam membuat karya poster. Apakah mandiri, apakah kreatif, ya, apakah inovatif, semuanya akan dinilai dari sikap kamu dalam membuat karya poster tersebut, ya. Desainnya kayak gimana, pewarnaannya kayak gimana, ya, kata perintahnya menarik atau tidak, semuanya akan dinilai sikap. Kemudian ada nilai pengetahuan, yang mana nanti kamu akan diberikan asesmen ya, asesmen yang mana kamu mengisi soal ya tentang keteladanan dari sifat-sifat Rasul. Dan yang terakhir ada keterampilan, yang mana penilaian keterampilan ini akan dinilai sebagaimana kamu pada saat presentasi di depan. Ya, apakah presentasi kamu menarik, dengan pede, ya, percaya diri, dengan energi, ya, tidak malu-malu. Semuanya akan dinilai pada nilai keterampilan. Jadi penilaian nanti ada 3 penilaian ya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu kita melihat kisah keteladanan sifat salah satu sifat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain. Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta milik Khadijah. Khadijah seorang saudagar kaya dan sangat dihormati. Nabi Muhammad menjual unta dengan jujur. Jika untanya ada yang cacat, maka akan dikatakan cacat. Kejujuran ini yang membuat pembeli merasa puas. Unta yang dijual cepat habis dan mendapat keuntungan. Khadijah pun bangga dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Pada hari ketiga pengemis itu datang lagi. Namun Rasulullah pernah tidak memiliki sesuatu kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak kepada pengemis dan memintanya untuk bekerja menggunakan kapak. Lalu pengemis itu pergi dan merasa malu. Sejak saat itu pengemis tidak datang lagi. Ia bekerja mencari nafkah dengan kapak tersebut. Nabi Muhammad sangat sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari pembencinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalasnya.
Saat itu wanita Yahudi selalu menghina Nabi. Ia juga melempari Nabi dengan batu. Nabi Muhammad tidak membalas kejahatannya. Beliau juga tidak pernah marah kepada wanita itu. Bahkan saat wanita itu sakit, Rasulullah mencarinya. Beliau datang untuk menjenguk wanita Yahudi. Wanita itu sangat terkejut dengan kedatangan Nabi. Ia merasa malu dengan kejahatannya. Ia pun kagum dengan kebaikan hati Rasulullah. Akhirnya wanita itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi Muhammad sayang kepada semua orang. Beliau menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia membenci dan selalu menghina Nabi. Pengemis itu melarang semua orang mendekati Nabi. Namun Nabi selalu mendekatinya dan menyuapinya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, pengemis itu tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya setiap pagi adalah Rasulullah. Nabi Muhammad tidak membencinya sama sekali. Setelah Nabi wafat, tugas tersebut diganti Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepadanya bahwa orang yang setiap hari menyuapinya adalah Nabi. Pengemis itu menyesali perbuatan dan ia bertobat. Nah anak-anak, begitu luar biasa kan kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani, seperti sifat kejujuran, dermawan, sabar, dan penyayang. Kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Dari kisah keteladanan Nabi, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang belum paham atau ditanyakan? Atau kalau nggak mau nanya, ibu yang bertanya nih, ya? Ibu yang bertanya ya. Oke. Dari kisah keteladanan yang sudah kalian amati ini, coba sebutkan sifat atau keteladanan sifat Rasul apa yang ada di dalam video ini. Cung yang bisa. Oke, Via, kenapa Via? Apa aja? Jujur. Ada jujur, terus dermawan, terus amanah dan apa tadi? Penyayang, pintar. Oke, ibu kasih reward nih. Aduh, kasih jajanan dulu. Nah, tadi siapa yang bisa jawab tadi punya penyayang? Ardan, Pia dan Ayu. Tepuk tangan. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya itu adalah makna iman. Iman artinya percaya, ya kan? Ada sahabatku berkata, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu saku. Tetapi jika sebelumnya kalian tidak telah melihat uang itu di saku sahabatmu lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai percaya, tetapi dinamakan tahu. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Baik anak-anak, coba sebelum dilanjut, ada yang sudah tahu tidak ada berapa sifat-sifat Rasul? Cung. Ya, Ardan. Ada berapa Ardan? Ada 4 apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Tepuk tangan buat Ardan. Iya, pintar, baik sekali ya. Ardan, bagus sekali tadi jawabannya. Sifat wajib Rasul itu ada 4, sudah bagus. Yang pertama sidik, ya artinya apa nih? Jujur. Yang kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan, dan yang terakhir ada fatona, artinya cerdas ya. Selain ada sifat wajib, Rasul juga punya sifat mustahil, yang mana sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Coba siapa yang tahu ada berapa sifat mustahil bagi Rasul?
menyampaikan kepada orang lain. Iya, baik. Sedangkan Rasul? Rasul adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Oke, tepuk tangan buat Alia. Iya, baik. Perbedaan Nabi dan Rasul itu, Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah dan untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Sedangkan Rasul itu adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Jadi kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu pada umatnya, kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu ya. Baik, di sini juga ada selanjutnya tujuan. Kenapa sih Allah itu mengutus rasul-rasulnya? Untuk apa? Ya, Cung yang sudah belajar tadi di rumah, pasti tahu nih tujuan diutusnya rasul. Terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa, dan bunyinya seperti apa? Cung yang bisa? Oke, Faura. Baik, tadi Faura sudah belajar di rumahnya. Coba dilihat Al-Qur'annya. Nanti dulu. Iya. Nanti kelihatan. Tadi Al-Qur'annya. Oke, surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi kayak gimana? Ya, artinya baik, tepuk tangan buat Faura. Ya, kata Faura tadi tujuan diutusnya Rasul yaitu adalah sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia dan sebagai pedoman atau pedoman hidup ya bagi umat manusia. Terdapat dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, selanjutnya itu adalah kita berkelompok. Yuk kita berkelompok. Silakan kalian bebas mau berkelompok, memilih teman kelompoknya siapa. Kita mulai berkelompok. 1, 2, 3 bagi kelompok. Pilih teman kelompoknya sesuai nanti. Pilih teman kelompoknya sesuai nanti. Di mana? Di sini nanti ya. Di sini. Ini mana ininya? Oh, di sini nih. Dia di sini. Ya. Oh, bentar. Oke. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya itu adalah kalian sudah berkelompok? Sudah berkelompok? Kelompok C, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu adalah kalian akan membuat karya poster dengan mengikuti langkah-langkah pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini Bu bagikan ya LKPD-nya ya. Perhatikan, nanti kamu membuat karya poster dengan
menggunakan aplikasi Canva. Kelompok 1 dibuka gadgetnya, dibuka aplikasi Canva-nya untuk mendesain karya poster yang kalian buat. Sekarang kelompok 3 dulu, kelompok 3 dibuka Canva-nya. Yuk dibuka Canva-nya untuk mendesain. Lagi membuat desain poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, yang lain lagi ngapain yang lain? Lagi buat apa? Kesimpulan ya, kesimpulan dari karya posternya. Coba didesain. Ya bagus sekali. Coba yang ini kelompok 3. Oh, desainnya bagus sekali, sudah ada kata-katanya. Jujur itu hebat. Mantap. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok ini lagi bikin kesimpulan dari 4 sifat-sifat Rasul ya. Kesimpulan dari keteladanan atau 4 sifat keteladanan sifat Rasul. Oke. Anak-anak, selanjutnya yaitu adalah presentasi dari karya poster yang kalian buat ya. Siap untuk presentasi? Siap tidak? Mana suaranya siap tidak? Siap. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak, selanjutnya itu adalah presentasi dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil karya poster yang tadi kalian sudah buat bersama teman sekelompoknya. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil karya posternya. Oke, tunjukkan kepada teman-teman hasil karya posternya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan salah satu keteladanan sifat Rasul. Lanjutkan. Berdagang dengan jujur sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan percaya. Gelar Al-Amin yang dapat dipercaya diberikan oleh masyarakat Mekah karena beliau selalu bersikap amanah dalam menjalankan perdagangan, seperti tidak pernah berbohong tentang kualitas barang dagangannya atau menaikkan harga secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya yaitu ada presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju akan mempresentasikan hasil karya poster sekaligus lagu agar mudah mengingat sifat-sifat Rasul. Silakan kelompok 2 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyanyikan lagu tentang sifat-sifat Rasul.
jujur, mengakui kesalahannya, ketika tidak mengerjakan PR, amanah dan dipercaya. Rasul tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Contoh, seorang karyawan yang menjaga rahasia perusahaan dengan baik. Takdir menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa menyembunyikan apapun. Contoh, guru yang menyampaikan pelajaran dengan jelas kepada murid-muridnya. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Contoh, seorang pemimpin yang bijak mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya atau penguatan materi. Tadi hasil presentasi dari teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah sangat bagus sekali. Kita tepuk tangan lagi buat teman-teman kita ya. Oke. Baik anak-anak, tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat bagus sekali, sudah sangat hebat sekali. Dari kesimpulan kelompok 1 itu menceritakan tentang salah satu keteladanan Rasul, yaitu apa tadi? Sifat apa? Amanah. Yang mana Rasul itu bersifat amanah dalam berdagang ya. Contohnya pada saat Rasul mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam, Rasul itu sangat amanah, tidak pernah mengurangi timbangan, apalagi berbuat curang, sehingga Nabi diberi dijulukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Yang kedua itu ada presentasi dari kelompok 2, yang mana dari kelompok 2 sudah membawakan lagu tentang 4 keteladanan sifat Rasul. Yang pertama tadi apa? Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya ya. Tabligh menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Ayo kita hafalkan dan juga diamalkan. Ya baik, bagus sekali dari presentasi kelompok 2 yaitu menyanyikan lagu 4 sekaligus ya, sifat-sifat Rasul. Dari sidik artinya benar. Yang kedua ada amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh artinya menyampaikan. Ya, yang terakhir ada fatona artinya cerdas. Nah, dari kelompok 2 juga sudah menyampaikan, ayo kita hafalkan dan diamalkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Bisa tidak kita bersikap jujur? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak kita bersikap amanah dapat dipercaya? Bisa tidak? Mana suaranya bisa tidak? Bisa. Oke. Yang ketiga, bisa tidak kita bersifat menyampaikan apabila kita mendapat pesan, kita dapat menyampaikan dengan baik tanpa mengurang-urangi atau ditambah-tambahi. Bisa tidak? Bisa. Dan yang terakhir yaitu ada keteladanan fatona, sifat fatona. Bisa tidak kita bersifat fatona? Bisa. Artinya apa fatona? Artinya cerdas ya. Kalau kita pengen cerdas tentunya kita harus ngapain? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tidak mungkin kalau kita hanya tidur aja ya, tidur bangun. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk langsung pintar dan tidak mungkin tiba-tiba langsung pintar. Pasti semuanya ada prosesnya. Dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu ada presentasi dari kelompok 3, yang mana tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan kesimpulan dari sifat-sifat Rasul, yang mana kita itu dianjurkan atau diwajibkan untuk meneladani sifat-sifat Rasul. Dari segi kita harus bisa bersifat jujur, harus bisa bersikap amanah ya, dapat dipercaya,
Oke, Alia di sini akan menjelaskan salah satu keteladanan sifat Rasul yang Alia ketahui. Apa aja Alia? Amanah. Kenapa Alia amanah? Amanah dapat dipercaya, tidak menimbang-nimbangkan, dan tidak berbuat curang. Selain itu, amanah itu juga tidak apa? Tidak ingkar janji. Terus apa lagi? Selain tidak mengurangi timbangan, ya, terus tidak ingkar janji, terus apa lagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Baik, tepuk tangan buat Alia. Iya, baik anak-anak, tadi kata Alia itu salah satu keteladanan sifat Rasul itu amanah. Kata Alia itu amanah itu Bu, artinya dapat dipercaya. Yang mana kita itu harus bisa menepati janji atau tidak ingkar janji. Yang pertama tidak ingkar janji, apabila kamu berjanji harus bisa menepatinya. Yang kedua tuh ada jika kamu berdagang atau berjualan itu tidak boleh mengurangi timbangan, apalagi berbuat curang ya. Berbuat curang dalam artian jualan kamunya, maksudnya barang yang dijualnya kurang bagus tapi mengatakannya bagus ya, itu tidak boleh. Dan yang ketiga itu adalah tidak boleh berbuat bohong Bu. Maksudnya itu kita tidak boleh berbuat bohong ke sama siapapun, ke semua orang ya. Kita harus diusahakan untuk berbuat atau berkata jujur. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Alia. Selanjutnya ada lagi yang bisa mempresentasikan atau bisa menyebutkan dari salah satu kisah keteladanan Rasul. Baik, Kejora, silakan maju Kejora. Ya, menurut Kejora, apa yang Kejora tahu dari kisah keteladanan Rasul? Fatona, kenapa Kejora? Suaranya kenceng. Apa? Benar. Dapat meraih juara atau cita-cita yang diinginkan. Tepuk tangan buat Kejora. Ya, tadi kata Kejora itu si keteladanan sifat Rasulnya itu adalah salah satunya fatona yang artinya cerdas. Yang mana jika kita ingin cerdas, jika kita ingin pintar, kita tentu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Agar apa? Agar kita dapat meraih cita-cita kita yang diinginkan ya, meraih kehidupan ya, atau kehidupan yang sukses. Coba di sini mau tanya, siapa yang mau jadi dokter? Ada di sini dokter? Satu orang. Ada yang cita-citanya jadi guru. Wow, masya Allah banyak sekali. Ada yang cita-citanya jadi polisi. Oke, ada yang cita-citanya jadi ilmuwan, arsitek, profesor. Ada yang cita-citanya jadi apa? Hah? Polisi. Apa? Masinis, coba ada yang cita-citanya jadi masinis. Yang tinggi dong. Oke, masinis. Kalau masinis tuh ngapain sih? Mengemudi kereta. Hebat sekali, masya Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan kelak akan menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah usai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu ada bab 8 tentang aku anak soleh. Coba tepuk anak soleh. Aku
bab 8 Aku Anak Soleh.